bertema semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Sosialisasi pada malam hari ini berguna untuk membantu para pengurus lingkungan atau wilayah yang akan menyelenggarakan pendalaman iman Prapaskah di lingkungannya masing-masing. Sosialisasi APP KAJ 2021 malam ini dibagi dalam 4 pertemuan dan akan disampaikan oleh tim KKS Paroki Kelapa Gading. Kata pengantar dan pertemuan pertama akan disampaikan oleh Ibu Hianitan. Pertemuan kedua oleh Saudara Paulus Kusumo Joyo. Pertemuan ketiga oleh Bapak Santoso Wijaya. Dan pertemuan keempat oleh Ibu Lucy Ambarwati. Sosialisasi ini akan berjalan setia ya sampai akhir. Mohon perhatian untuk beberapa ketentuan mengikuti Zoom meeting. Semua mic peserta akan diatur atau dimatikan oleh admin selama pembicaraan. Mohon peserta mengambil tempat yang baik agar dapat mengikuti acara dengan baik. Mohon menggunakan pakaian yang layak dan pantas. Mohon peserta menuliskan nama lingkungan atau paroki di kolom chat sebagai dokumen kehadiran. Peserta menuliskan pertanyaan di chat sesudah pembicaraan selesai, ya, supaya tidak terganggu chatnya itu muncul-muncul di layar. Jika memungkinkan peserta bertanya secara langsung. Jadi kalau waktunya nanti memungkinkan, saya akan membuka waktu juga untuk pertanyaan langsung. Sebelum doa penutup akan dilakukan foto bersama untuk dokumentasi. Dan pada saat foto bersama dimohon dengan sangat seluruh video ditampilkan atau dibuka. Mari kita akan mengawali pertemuan malam ini dengan doa pembuka. Siapkan hati dan tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Meski di tengah pandemi, kami masih dapat berkumpul pada pertemuan Zoom meeting malam ini. Semoga pertemuan ini dapat berjalan baik dan lancar, terutama dari kendala jaringan internet di masing-masing. Kami umat-Mu hendak memaknai kembali penderitaan, wafat, dan kebangkitan-Mu di tahun refleksi ini. Semoga sosialisasi APP KAJ 2021 ini dapat membawa kami semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Curahkanlah kuasa Roh Kudus. Topanglah kami dengan kekuatan-Mu, agar sosialisasi malam ini dapat kami maknai secara baik dan benar, karena Engkaulah yang dimuliakan bersama Bapa dan Putra. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dengarkan lagu Mars Tahun Refleksi Uskupan Agung Jakarta. Silahkan, host.
Lagunya nggak keluar ya? Yan. Bisa, Bu Yani? Bu Yani di unmute mungkin. Belum keluar ya Bu Yani? Atau bisa saya bantu, saya share. Ya, atau saya juga bisa bantu mungkin Bu Elis. Bu Yani? Bu Yani di unmute. Ya, mungkin dibantu Pak San atau saya untuk menampilkan Ya, ini biar Bu lagunya. Yani Ya, stop share screen dulu dulu. Bu Hiani, ditutup dulu supaya bisa dibantu yang lain Bu. Co-host bisa, hostnya bisa matiin share orang lain itu hostnya. Ya, supaya bisa dibantu yang lain. Share lang. Bu Hianinya dinyalain aja supaya bisa komunikasi. Mic-nya mati itu. Lagu Mars ya, Mars. Saya coba share screen ya. Nah, ini saya coba Bu. Ya, Pak Santoso tidak usah menunggu Ya, Bu Yani. sebentar ya. Ini udah terdengar suara saya ya. Lagu Mars refleksi ya. 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 Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, diklik 2 kali Bu, dinyalain. Belum? Belum. Ibu belum terlihat. Lah Ibu belum klik 2 kali, jadi lagunya nggak kelihatan. Biar saya share aja ya. Ya. Oke deh, coba. 2 kali Ibu klik. Udah sih Pak. Nggak keluar di sini layarnya. Coba diklik 2 kali. 3 kali coba. Ya udah Pak Santoso aja, cepat Pak Santoso. Ini udah terlihat. Share screen-nya pakai video, ini udah Bu, terlihat, videonya Pak? dinyalain. Enggak, belum, Ibu Yani tutup saja, Pak Santoso Oke. bisa share. Sudah. Belum. Udah kelihatan ya Pak Harun? Udah muncul. Kelihatan. Ya, mulai ya. Kita percaya semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu
bahasa ini. Oke, lanjut silakan. Silakan Bu Hayani. Ya, saya langsung masuk ke kata pengantar dan langsung nanti dilanjutkan dengan pertemuan pertama. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Suaranya jelas kah? Jelas, Ibu jelas. Hayani. Jelas, ya? jelas. Saya coba share data. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Belum, filenya belum buka. Belum buka? Ya, belum Belum dibuka. kebuka. Wah, di layar Coba saya klik. sudah buka sih. Ini Klik double udah klik. dimasuk di share screen belum? Sudah. Di layar saya sih sudah muncul Klik ya. bawah, bawahnya mungkin Ya, masuk tab ya. baru kali. Nah, tab baru itu diklik kali. Nah, Coba. ini sudah belum? Nah, Belum ya juga? sudah begini. Sudah. Ini sudah. Ya, Nah, silakan. ini Gedein. sudah ya. Di full screen dibesarin. Ya, nanti Klik sebelah kanan. dibesarkan. Ini suara saya juga jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, Ibu. Jelas. Ya, malam Bapak Ibu semuanya ya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini di permulaan masa puasa kita di Retret Agung Mulia. Kita juga akan memulai retret dalam pertemuan 4 kali APP dari Keuskupan Agung Jakarta. Dalam 4 kali pertemuan nanti diharapkan apa yang kita sosialisasikan pada malam hari ini nanti akan berlanjut di lingkungan Bapak Ibu masing-masing. Kami hanya men-share, membagi sedikit poin-poin untuk pengantar. Nanti dalam pelaksanaannya Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan keadaan kondisi umat di lingkungan masing-masing. Mungkin kita waktu tanggal 10 Januari yang lalu pernah mengikuti misa pembukaan tahun refleksi yang diadakan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Saya kebetulan mengikuti permulaannya dan juga mengikuti pengantar dari Bapak Uskup mengenai tahun refleksi. Tahun ini ditetapkan menjadi tahun refleksi dengan semboyan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Tujuannya dalam pertemuan dengan Bapak Uskup waktu itu, pembicaraan Bapak Uskup memang panjang lebar, tapi kalau boleh saya menarik apa sih maksud dari tujuan tahun refleksi ini. Keuskupan Agung Jakarta mengajak kita kembali ke jati diri identitas kita sebagai murid Kristus. Apa itu identitas? Identitas itu bisa terlihat dari apa yang kita lakukan sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, apakah itu memancarkan sebagai murid Kristus. Aktivitas yang kita lakukan ini akan lama-kelamaan akan menjadi integritas dan berujung pada integritas murid Kristus yang dapat dipercaya. Itu kira-kira dari ujung pertemuan dengan pembicaraan Bapak Uskup pada tanggal 10 Januari yang lalu. Ujung-ujungnya kita kembali kepada semboyan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Inilah yang menjadi tema APP kita 4 kali yang akan kita langsungkan nanti. Sekarang kita bisa melihat juga dasar pencanangan dari tahun refleksi. Mengapa tahun ini ditetapkan menjadi tahun refleksi? Karena tahun 2020 adalah 2020 yang lalu adalah tahun yang luar biasa bagi dunia, terjadinya pandemi virus COVID-19. Kita semua sudah merasakan, kita semua sudah tahu pandemi ini sepertinya tidak ada berakhir gitu. Kita nggak tahu kapan itu akan berakhir dan menjadi kekhawatiran umat. Karena itu gereja melalui Keuskupan Agung Jakarta perlu melakukan penyesuaian terhadap banyak bentuk pelayanan karya, terutama perayaan Ekaristi.
ini dilakukan demi keselamatan umat dan masyarakat, di mana kita sudah melaksanakannya dari yang tidak ada sama sekali, kita melakukan streaming di rumah masing-masing. Sekarang mulai ada umat, dibatasi, mendaftar, dan sebagainya. Itu semua dilakukan demi keselamatan umat dan masyarakat, dan demi juga mengikuti aturan dari pemerintah protokol kesehatan. Pada masa-masa yang sulit ini, kita sebenarnya situasi yang berubah, kondisi yang berubah, kita secara pribadi maupun gereja, kita diajak untuk mencari apa yang dikehendaki Allah dan juga mencari kebaharuan apa yang diharapkan Allah muncul setelah masa pandemi berlalu. Jadi masa kesulitan-kesulitan ini bukan cuma sekedar kita ratapi, kita lihat sebagai sesuatu kok nggak berakhir-akhir, sampai kapan ini berakhir, kesusahan semakin kesusahan dan seterusnya. Tapi kita diajak merefleksikan sebenarnya apa yang menjadi kehendak Allah dari keadaan kondisi kita saat ini. Dan juga kita sambil berharap apa yang nanti akan muncul, pembaharuan apa yang akan muncul. Dan ini sepertinya juga sudah muncul sedikit dengan sedikit apa yang menjadi kebaharuan itu. Seperti tata cara misa kita, pertemuan-pertemuan kita, kondisi-kondisi kita, bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Saat ini kita juga diajak untuk berhenti sejenak, merenungkan semua hal dalam terang ilahi, melakukan pertobatan, melaksanakan novena, dan lain-lain, serta membangun niat untuk kebaruan-kebaruan positif di masa mendatang. Inilah yang menjadi poin penting menurut saya dari tahun refleksi yang akan kita jalankan tahun ini. Kita akan berniat dan akan melihat gitu ada kebaruan-kebaruan positif di masa mendatang. Itu sesuai menjadi harapan kita sebagai umat Tuhan. Pertemuan Bapak Ibu nanti seperti biasa dalam panduan kita akan adakan dalam 4 kali pertemuan. 1, 2, 3, dan 4. Pertemuan yang pertama mengenai persaudaraan dalam keluarga, kedua dalam masyarakat, ketiga dalam alam ciptaan, dan keempat dalam dunia digital. Kita selalu memulainya kalau pertemuan itu selalu dalam keluarga. Kalau kita perhatikan semua segala sesuatu itu berasal dari keluarga. Kita tahu juga bahwa identitas kita pribadi itu juga membawa identitas keluarga. Segala sesuatu yang baik tentunya berasal dari keluarga. Jadi pertemuan pertama ini menjadi dasar untuk pertemuan-pertemuan kita berikutnya dalam menggali identitas kita dalam keluarga, mengembangkannya dalam masyarakat, dan bagaimana kita bersikap melalui alam ciptaan kita yang ada di sekeliling kita, dan bagaimana juga sekarang ini perubahan menuju kepada dunia digital. Termasuk kita saat ini, pertemuan-pertemuan kita tidak lagi bisa langsung tatap muka, tidak bertemu, tidak ada ini, tidak ada itu, tapi kita sudah menggunakan sarana-sarana seperti ini. Mau tidak mau, kita harus belajar, kita harus menyesuaikan diri. Mungkin memang agak repot buat kita usia-usia tertentu, apalagi kita nggak punya background IT gitu ya. Tapi sejauh kita punya harapan, itulah pembaharuan yang kita ada sekarang ada di hadapan kita. 4 tema ini menjadi refleksi kita, ya istilahnya kalau kita bisa memaknai ini sebagai retret. Bagaimana kita merenungkan, menghilangkan hal-hal yang kurang berkenan, merubahnya menjadi sesuatu yang akan baik nanti. Dalam pertemuan 4 kali pertemuan ini nanti kita juga akan diperkenalkan dengan dokumen-dokumen gereja acuan yang ditetapkan untuk menentukan 4 kali pertemuan. Antara lain Deus Caritate ini mengenai relasiku dengan Allah, berbicara mengenai hubunganku dengan Allah, atau juga mengenai Fratelli Tutti, nanti banyak ini ada di pertemuan pertama, relasiku dengan sesama, atau juga Laudato Si, ini relasiku dengan alam semesta, ini ada di pertemuan ketiga nanti. Dan bicara juga mengenai Carlos Acutis, ya ini berhubungan dengan relasi dalam era digital. Ini kita sudah tahu pada bulan Oktober yang tahun lalu bagaimana ramai pemberitaan mengenai Carlos Acutis, seorang pemuda yang dalam usia muda sudah menjadi teladan kekudusan bagi kita umat beriman, di mana keahliannya, kemampuannya
dalam komputer dia gunakan untuk mewartakan Tuhan, iman Katoliknya melalui webnya dia. Dan itu satu hal yang perlu dicontoh menjadi relasi dalam era digital. Atau kita juga melihat pada bulan Desember yang lalu di mana Bapak Uskup Bapak Paus mencanangkan bahwa kita juga melihat kebajikan-kebajikan dari Santo Yusuf selama tahun 2021 ini. Bapak Ibu bisa menggalinya sendiri dalam YouTube, dalam dokumen-dokumen yang kita bisa gali dari Google. Bagaimana Patris Corde itu. Bisa juga di print, dibicarakan lebih bagus, bagaimana doa-doanya, itu bagus sekali, Patris Corde. Begitu Bapak Ibu kira-kira kata pengantar yang nanti akan membawa kita dalam 4 kali pertemuan, kira-kira nanti bisa berhubungan korelasi satu sama lain. Saya akan langsung masuk ke pertemuan pertama, persaudaraan dalam keluarga. Nah ini tadi saya sudah katakan mengapa segala sesuatu itu berasal dari keluarga. Memang yaitu kita memulai segala sesuatu itu memang dari keluarga. Jadi keluarga adalah basic kita untuk memulai segala sesuatu, menetapkan identitas kita, jati diri kita, semuanya. Jadi peran keluarga memang sangat penting. Sekarang kita melihat situasi pada masa sekarang ini, terutama pada masa COVID, dan mungkin juga pada situasi sebelum masa COVID, apa yang kita temukan dalam keluarga-keluarga saat ini. Nah, kebetulan ini saya mengutip dari beberapa pernyataan Bapak Suci Fransiskus. Ini situasi saat ini di mana orang merasa cenderung berkuasa, sukses, tidak peduli, dingin, kekosongan, kesepian, menganggap itu semua tidak ada masalah. Meskipun sebenarnya itu masalah. Orang tua merasa berkuasa karena dari kecil dia mengatur anak-anaknya, begitu tua, begitu sudah besar, dia tidak sadar lagi kalau sesuatu sudah berubah. Dengan biasa dia mengatur sana-sini, padahal anak sudah punya dunia yang lain. Atau sebaliknya, anak juga sekarang karena pendidikan sudah tinggi, sekolah di luar, menggali sana-sini ilmu pengetahuan, dia cenderung merasa sukses, hebat, tidak penting lagi, menganggap orang tuanya, atau menganggap orang tuanya sepele, atau juga bisa berpikir, adiknya nggak ada apa-apa, atau kakaknya nggak penting lah buat saya. Segala sesuatu bisa terjadi, ketidakpedulian itu muncul di antara kita, bila kita di dalam keluarga merasa berkuasa orang tua, anak merasa sukses. Ketidakpedulian ini satu sama lain, ini menyebabkan suasana menjadi dingin, komunikasi juga tidak lancar. Kalaupun berkomunikasi terbatas, sebatas memenuhi sadarlah saya ini ada di dalam rumah, tapi sebenarnya kekosongan itu ada di dalam keluarga kita. Sekarang kita juga menyadari begitu banyak orang yang kesepian, ya, kekurangan. Orang dalam arti kata kekurangan itu tidak selalu harus berhubungan dengan materi, tetapi juga bisa berbicara mengenai jiwa, kesepian jiwa, kekosongan itu terjadi di dalam keluarga-keluarga. Memang ini tidak terungkap, tidak terlihat seperti orang kekurangan gitu kan. Kekurangan fisik bisa kita lihat nyata, tapi kesepian, kekosongan itu sebenarnya sangat riskan gitu, sangat yang sebenarnya menjadi patokan kita bagaimana sebenarnya kita mengajak berefleksi apa yang menjadi penyebabnya. Bila suasana kekeluargaan sudah menganggap semua ini yang di atas berkuasa, sukses yang dan lain-lain itu sepertinya tidak ada apa-apa. Kita juga menyadari itu gitu. Keluarga itu kadang menutupi hal-hal yang seperti ini. Dia menganggap hal itu nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Seperti kita juga kalau kita sudah merasa sukses ada di atas di puncak gitu. Kita merasa malu untuk mengatakan hal-hal yang itu sebenarnya masalah. Atau banyak hal-hal lain yang Bapak Ibu nanti di lingkungan masing-masing bisa menggali bagaimana kondisi mereka di keluarga masing-masing. Situasi saat ini kita juga, kalau saya lebih senang melihatnya
berkaca pada situasi posisiku saat ini, aku ada di mana gitu. Mungkin juga keluarga-keluarga kita tidak ada di dalam kondisi yang seperti ini, tapi sebaliknya gitu. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan itu juga bisa digali. Mengapa bisa menjadi seperti itu? Kan posisinya sangat mengembirakan, sangat bersukacita antara keluarga, sangat hangat gitu. Nah, di mana itu kita juga bisa mengupasnya. Tergantung kondisi nanti di lingkungan kita masing-masing. Bapak Ibu, di pertemuan pertama ini ya, menyangkut situasi yang seperti ini, di dokumen, di kata pengantar dari pertemuan pertama, nanti kita akan melihat juga bahwa di Bapak Suci, Paus Fransiskus menyatakan rasa saling memiliki sebagai satu keluarga umat manusia semakin memudar. Yang berkuasa itu sikap dingin, nyaman, ketidakpedulian satu sama lain. Untuk itu diperlukan jalan untuk menumbuhkan harapan dan mendorong pembaharuan melalui budaya perjumpaan. Itulah kira-kira dalam dokumen Fratelli Tutti artikel yang ke-30 ini. Di dalam keadaan situasi yang seperti ini, kondisi keluarga kita masing-masing yang seperti itu, ya mudah-mudahan tidak seperti itu, kita diajak menumbuhkan harapan dan mendorong pembaharuan melalui budaya perjumpaan. Inilah yang kita bicarakan dalam pertemuan pertama. Di samping itu, mengapa kita harus mengutamakan, kita bisa bertitik tolak juga dari 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah adalah kasih. Semangat kasih menggerakkan manusia untuk saling bergandengan tangan, saling membantu, menciptakan perjumpaan yang menumbuhkan harapan di tengah keluarga. Ini bisa menjadi tolak ukur mengapa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, mengapa orang yang tidak mau memaafkan, mendendam berlama-lama gitu, menyimpannya berlama-lama, akhirnya bisa melupakan dan menghapus semua itu karena adalah kasih. Terutama kita menyadari Allah itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu sehingga kita juga layak menyatakan bukan cuma cinta. Kalau cinta itu kadang terbatas, kadang cinta itu ada kiri kanan, tetapi kalau kasih orang sudah di atas daripada cinta, itu menurut saya. Dan Allah adalah kasih, kita mencontoh bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Kita juga melihat dokumen Deus Caritas ini artikel ke-39 di mana dinyatakan kasih adalah cahaya satu-satunya yang menerangi dunia yang gelap dan memberi kepada kita keberanian untuk tetap hidup dan bertindak. Ini kasih itu cahaya satu-satunya. Jadi bersumber dari kasih, segala sesuatu, ketidakenakan, ketidaknyamanan, kesepian, dan segala macam, terutama pada saat kondisi kita seperti ini yang membosankan, tidak jelas, itu membuat kita menumbuhkan keberanian untuk tetap hidup dan bertindak. Apalagi kalau ada yang yang dirawat di rumah sakit karena terkena COVID, cenderung kita merasa kok sendirian gitu kan, kok kenapa harus saya padahal sudah menjaga protokol kesehatan, kenapa saya harus yang sakit gitu, apalagi kalau sampai lama, sebulan gitu kan di rumah sakit nggak sembuh-sembuh, tes masih tetap positif. Ini dengan kasih kita juga bisa melihat di balik penderitaan kita, ternyata ada begitu banyak orang di belakang kita yang melakukan juga kasih pengorbanan kepada kita. Jadi pada saat kita sakit, kita juga tidak hanya melihat saya sakit gitu, tapi kita melihat ada orang lain yang melakukan pengorbanan untuk kita. Itu kira-kira kasih. Jadi di dalam kehampaan kita, kebosanan kita, karena kasih kita bisa melihat tetap bersemangat, ada harapan untuk tetap hidup dan bertindak. Itu kira-kira. Dalam pertemuan pertama nanti kita akan membahas Injil dari Yohanes 2, 1 sampai dengan 11 ini bercerita mengenai perkawinan di Kana. Nanti Bapak Ibu bisa kalau di lingkungan bisa putar videonya, karena ada videonya, nanti bisa download sendiri, putar di pertemuan-pertemuan, karena biasanya mungkin ada umat yang senang kalau melihat film singkat pendek gitu, filmnya juga nggak terlalu lama. Ini bercerita mengenai perkawinan di Kana, di mana Yesus dan Maria diundang dalam perjamuan di Kana. Kehadiran Yesus dan Maria membawa sukacita bagi keluarga.
Situasinya pada saat itu kehabisan anggur, di mana anggur itu menjadi tanda sukacita dalam perjamuan perkawinan. Kehabisan anggur dan mujizat Yesus itu simbol dari kehadiran Yesus yang membawa kasih dan sukacita. Dan kita hubungkan dengan tahun refleksi. Ada di mana posisi kita saat ini, masing-masing anggota keluarga? Apakah kita hadir sebagai sosok Yesus dan Maria yang membawa sukacita di antara kegelisahan orang, kegelisahan satu keluarga atau satu keluarga kita, umpamanya misalnya ada yang sakit, itu menjadi satu kegelisahan di mana kita sebagai anggota keluarga menempatkan diri. Apakah kita menempatkan diri seperti Yesus dan Maria tetap membawa kabar sukacita menjadi model kehidupan keluarga. Aktif terlibat untuk menyalurkan kasih dan sukacita kepada sesama. Pembawa sukacita, pembawa kabar gembira bagi anggota keluarga kita. Itulah kira-kira yang kita bisa dalami. Nanti kita bisa bertanya kepada umat, kira-kira posisi kita seperti apa. Dengan begitu mungkin bisa memancing umat untuk saling berbagi. Bapak Ibu, di samping teori dari Injil bacaan yang kita kupas untuk mengantar umat dalam permenungan refleksi, kita juga dalam panduan kita disajikan satu analisis sosial seperti tahun-tahun APP yang lalu juga ada analisis sosial. Bapak Ibu bisa temukan sendiri dalam dekat-dekat situasinya dekat kita. Yang kita lihat, kita rasakan, kita saksikan sendiri sehari-hari, itu kadang bisa lebih menyentuh kita, bisa lebih membawa kita kepada permenungan refleksi yang lebih nyambung, gitu, lebih kena. Kebetulan di buku ini memang diceritakan satu keluarga yang kehilangan pekerjaan, bapaknya kehilangan pekerjaan, kemudian dia mencari pekerjaan susah kesana kemari sampai akhirnya menjadi badut keliling, ditemani oleh putrinya. Ini situasi ini sebenarnya banyak ada di sekeliling kita, asalkan kita memang keluar dari lingkungan kita keluar dari rumah kita bisa menemukan ini semua satu persatu gitu. Tapi kalau kita memang hanya berdiam di rumah, kita ya yang kita lihat situasi kita di dalam rumah. Tapi kalau kita begitu keluar ke pasar, contohnya ke pasar, ke tempat-tempat yang umum, tetap menjaga jarak, kita akan melihat situasi-situasi seperti ini, di mana kesusahan-kesusahan itu nampak nyata di depan kita, di dalam keluarga-keluarga. Dan ini gambar yang saya sajikan memang suatu contoh yang baik, di mana keluarga ini sepertinya nampaknya berdoa bersama, saling mendukung, dalam mungkin juga mengikuti misa atau perayaan liturgi. Banyak juga contoh-contoh keluarga yang miris, tapi juga banyak contoh yang baik. Sesudah kita dipaparkan dengan bacaan Injil dan juga analisis sosial, kita bisa mengajukan pertanyaan reflektif kemudian. Ini gambaran yang saya ada di buku panduan, tapi nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kehadiran umat. Apa yang dapat aku usahakan untuk membuat keluargaku tetap bersukacita, hangat, bahagia, dan tetap berpengharapan dalam situasi pandemi? Ini bisa ditanyakan nanti ke serta bagaimana sebagai bagian dari keluarga semakin mengasihi, makin terlibat, dan makin menjadi berkat bagi orang lain di sekitarku. Hal-hal apakah yang akan aku capai? Nah, ini penting juga. Ya, sebentar, Bu. Hindari perbaikan dalam keluargaku. Dan keempat, hal-hal baik apakah yang sudah ada dalam keluargaku? Kira-kira seperti itu Bapak Ibu pertanyaan reflektif. Dan sesudah pertanyaan reflektif kita juga harus menghasilkan buah-buah yang diwujudkan. Seperti menyambung harapan dan aksi sapa. Kalau selama ini keluarga kita kurang menyapa, kita melakukan habitus salam dan jumpa. Dan tetap memberikan harapan satu sama lain, hal-hal yang menyenangkan. Kira-kira itu Bapak Ibu ringkasan dari pertemuan pertama yang nanti akan ditutup dengan doa umat spontan, 2 tahun refleksi, kalau bisa ditambahkan doa Bapa kami, doa penutup, berkat dan pengutusan, dan lagu penutup. Semoga apa yang saya uraikan ini bisa menjelaskan sedikit gambaran mengenai pertemuan pertama. Selamat berefleksi Bapak Ibu, beretret keluarga. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Terima kasih Ibu Hiani untuk ulasannya pertemuan pertama. Selanjutnya Pak Paulus Kusumojoyo, silakan untuk pertemuan yang kedua. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan membahas pertemuan kedua ini. Seperti kita telah dengar dari Bu Yani, pertemuan pertama mengkhususkan kita kepada keluarga. Pada pertemuan kedua, kita diajak untuk berani mengembangkan iman kita kepada orang luar. Kita dalam tema kedua ini disajikan slide-nya ada tadi, Bu Yani, yang gambarnya paus. Ya, paus. Slide-nya bisa di full screen nggak? Supaya terbaca. Lanjut, ada yang ada gambar paus. Ya, Paus Fransiskus dalam inspirasinya di Fratelli Tutti, dia mengajak kita bagaimana dia merasa terdorong oleh Imam Besar Ahmad Al-Tayeb bahwa Tuhan menciptakan manusia itu setara dalam hak, kewajiban, dan martabat. Paus mengajak kita, siapa sih sesama kita ini? Dalam pertemuan kedua ini, kita disajikan Injil Lukas, bab 10, ayat, sebentar, bisa ininya digerakkan. Bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, di mana kisah tentang seorang yang dibegal, seorang yang ditolong oleh seorang Samaria. Dalam kisah ini kita mungkin sudah sering dengar satu kisah yang menarik, di mana di situ diceritakan bahwa ada seorang yang dibegal dalam perjalanan dari Yeriko ke Yerusalem. Dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem ke Yeriko merupakan jalan yang menurun. Jadi kalau dikatakan di situ bahwa ada seorang imam, Yesus menceritakan dalam ceritanya, setelah dia ditanya oleh seorang ahli Taurat, dia bercerita bahwa ada seorang imam yang berjalan dari arah Yerusalem ke Yeriko. Melihat seorang yang terluka parah, dia diem aja, lalu melewati. Demikian juga orang Lewi, dia melewati. Lalu datanglah orang Samaria, lalu menolong. Kita lihat seorang imam lewat saja, itu mempunyai aspek bahwa seorang imam itu berarti kalau dia turun, berarti dari Yerusalem, dia sehabis bertugas. Sehabis bertugas, tentu dia nggak mau merasa najis dengan menolong orang yang sudah berdarah-darah. Dan seorang imam tidak boleh menolong orang yang berdosa. Sementara dia tidak tahu kalau orang yang jatuh itu, yang terluka itu, apakah dia berdosa, apakah nggak berdosa. Sebab ada ketentuan seorang imam tidak boleh menolong seorang berdosa. Demikian pula seorang Lewi yang melewati. Orang Lewi sehabis bertugas rupanya, dia memang bukan seorang imam, tapi seorang yang pembantu imam. Mereka tahu kewajiban-kewajiban dalam
adat istiadat mereka. Namun lewatlah seorang Samaria yang justru menolong. Siapa orang Samaria? Orang Samaria adalah orang yang dibenci orang Yahudi. Karena sejarah yang panjang, mereka bermusuhan sekalipun mereka sebenarnya masih tergolong saudara. Mereka demikian dibenci, namun dalam kisah ini justru seorang Samaria lah yang penolong. Yesus mengatakan, siapa sesamanya? Dalam kondisi COVID yang kita ketahui sungguh sangat membingungkan. Kita diajak dalam pertemuan kedua ini untuk merefleksikan siapa sesama kita. Kita bingung harus bagaimana, seperti katakan Bu Yani. Dalam keluarga pun kita sering bingung, apalagi ke dalam luar, dalam dunia luar, bagaimana kita harus bersikap. Kita bersikap, kita takut. Kita keluar, kita takut. Semuanya serba takut. Terlebih sekarang COVID mulai banyak varian-variannya, mulai ada yang diare dan sebagainya. Lalu cerita kisah tentang dari Lukas ini sungguh sangat pas. Karena seringkali ketika kita mau menolong, kita mikir, siapa yang mau kita tolong? Apakah orang yang hanya kita kenal? Ataukah kita nggak pandang bulu? Kita diajak untuk kita semakin menjadi berkat bagi sesama kita. Iman kita semakin berkembang dalam perbuatan kita. Kita tidak pandang bulu. Siapa yang akan kita tolong, kita perbuat. Ibu bapak sekalian, saya pernah menemukan dalam sebuah grup, WA grup, ada seorang yang posting tentang suatu tempat yang sedang butuh pertolongan. Orang itu posting, lalu semua pada ribut, mempertanyakan ini dan itu. Bukannya saling mau membantu. Seringkali kita dalam kebingungan ini, justru kita nggak mengembangkan iman kita. Kita nggak mau bertindak. Nggak berani bertindak untuk keluar. Kita ragu. Namun kita diajak untuk merenung. Seperti ada kisah dalam pertemuan kedua ini tentang seorang yang berani menolong, berbuat bagi lingkungannya. Bertindak selama COVID ini. Tentunya kita tidak lupakan protokol kesehatan dalam berbuat. Namun kita juga jangan jadi apatis. Kita menjadi takut. Paling-paling kita sharing di WA group. Oh, cerita ini yang kadang-kadang justru kita menyebarkan berita hoax. Mempunyai implikasi malah menakutkan. Men-sharingkan berita-berita kematian orang yang tidak kita kenal. Si ini mati, si itu mati, meninggal karena ini. Menjadikan yang membaca, loh kenapa mereka begini? Kenapa sampai tertular? Semakin menjadi takut. Itu yang sering kita lakukan dengan tanpa sengaja. Bukannya kita keluar di dalam masyarakat untuk menolong, tapi dalam ketakutan kita seringkali kita justru posting berita-berita menakutkan, hoax, yang justru memperparah diri kita dalam keluarga, nggak berani semakin keluar, berita obat-obatan yang palsu, kita sharingkan. Dalam pertemuan kedua, kita diajak merenungkan
merefleksikan siapa sesama kita. Sekalipun seperti contoh di dalam Injil Lukas, bab 10 tadi, sang imam, sang Lewi, mereka punya pertimbangan sendiri. Bahwa mereka kalau sampai najis, mereka harus melalui upacara seminggu. Dan sedangkan mereka habis bertugas dari Yerusalem. Namun, seorang yang dibenci oleh orang Israel, orang Samaria, tidak memandang itu. Dia melihat dengan belas kasih. Ada orang luka. Dia tolong, dia kasih minyak, dia kasih anggur, bahkan dia bayarin. Seringkali kita lupa bahwa kita merasa kita sudah benar melakukan segala sesuatu. Seperti sang imam, sang Lewi. Jadi saudara-saudari sekalian, dalam pertemuan ini, kepada lingkungan, mari kita ajak merenungkan bagaimana kita bisa berbuat yang tentunya sebenarnya banyak, tanpa melupakan protokol kesehatan, tetap bisa berbuat banyak. Menggalang dana mungkin, menyumbang buat para pekerja, misal pekerja sampah, satpam, itu yang kecil-kecil. Tapi banyak yang bisa kita lakukan. Tanpa sendiri kita membahayakan diri kita. Kira-kira demikian dari saya. Untuk pertemuan kedua, kita diajak untuk semakin berkembang dalam aksi-aksi kita yang lebih terlibat, lebih menunjukkan kasih cinta kita. Kita sebagai berkat di dalam masyarakat dalam masa Prapaskah ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus. Mungkin kita selingi sejenak ya dengan mendengarkan lagu Bapa Surgawi. Terus saya persilahkan untuk sharing lagu Bapak Surgawi. Pak Santoso. Pak Santoso masih di mute, mesti unmute dulu baru bisa kedengaran. Sudah kelihatan ya, Bu? Ya, sudah. Sudah. Ya, silakan Pak. Ya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa
kembali. Silakan, Ya. Pak Santoso, silakan. Pertemuan ketiga, persaudaraan dalam alam ciptaan. Ya, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Kita akan membahas pertemuan ketiga, persaudaraan dalam alam ciptaan. Ya, saya diberi waktu 15 menit. Mudah-mudahan di dalam 15 menit ini saya bisa memaparkan secara penuh. Ya, saya akan coba share screen sebentar. Ya, Ibu Bapak sekalian, pertemuan APP tahun 2021 ini, sebagaimana kita ketahui, adalah tahun refleksi. Inilah waktunya kita diajak untuk merefleksikan dokumen-dokumen gereja, seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita diajak untuk merenungkan ensiklik Fratelli Tutti pada pertemuan ketiga ini, walaupun pada pengantar tidak dinyatakan secara jelas dokumen apa yang direnungkan, tetapi mengacu pada subtema. Gambar belum keluar, Pak Santoso. Bentar. Sebentar ya. Ya, pada pertemuan tiga ini seperti dan dapat kita pastikan, kita diajak untuk merenungkan seri dokumen gerejawi nomor 98, yaitu Laudato Si. Kalau kita teliti membaca tahapan demi tahapan dalam pertemuan tiga ini, dan sebelumnya kalau kita juga sudah membaca ensiklik Laudato Si, maka banyak kesamaan-kesamaan yang dapat kita jumpai, baik materi maupun urutan-urutan dalam bab-bab yang terdapat pada Laudato Si, seperti kegiatan pertemuan APP kita. Kita awali pertemuan kita dengan lagu pembuka, tanda salib, dan salam. Sekarang kita akan masuk pada bagian pengantar. Lalu kita lanjutkan dengan doa pembuka. Ya. Pada pengantar dikatakan, kalau kita baca teks dari bahan yang ada di buku APP kita, pada pengantar dikatakan manusia seringkali memandang alam ciptaan bukan sebagai bagian dari hidupnya, yang pada dasarnya harus dirawat, dipelihara, dan juga dijaga, sehingga bumi sebagai rumah kita bersama ini menjadi seperti yang kita lihat seperti sekarang. Dan seperti apa realitasnya itu. Ya. Pada Laudato Si di bab 1 itu ditulis apa yang terjadi dengan rumah kita bersama. Kita ketahui polusi dan perubahan iklim, masalah pencemaran air, ya. Pada polusi perubahan iklim, polusi terjadi di mana-mana dan derajat yang paling ringan sampai derajat yang paling berbahaya, mengkhawatirkan
mengakibatkan pula perubahan iklim yang tidak menentu. Terjadilah perubahan cuaca yang ekstrim. Dalam hal masalah air, terutama di daerah perkotaan, bahkan sekarang di pedesaan pun terjadi krisis air bersih yang menjadi kebutuhan vital hidup orang banyak. Lalu yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Hilangnya rimba, kawasan hutan, dengan alasan pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya. Membawa dampak hilangnya spesies yang dapat menjadi sumber daya yang sangat penting di masa depan. Inilah beberapa poin dari Laudato Si bab 1 yang mana dalam doa pembuka tadi kita diajak untuk merenungkan apa yang sudah terjadi pada rumah kita bersama. Kita masuk pada bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 28 tentang hal kekhawatiran. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting dari pakaian? Bacaan kitab suci pada pertemuan 3 ini sesuai dengan dokumen Laudato Si yang kita bisa baca di bab kedua. Bab kedua Laudato Si membahas tentang Injil penciptaan. Beberapa dari pasal-pasal dari bab 2 yang saya ambil tentang cahaya yang ditawarkan iman. Pada artikel 64, Laudato Si dijelaskan bagaimana keyakinan iman menawarkan kepada umat Kristiani dan juga kepada umat beriman lainnya motivasi kuat untuk melindungi alam dan saudara-saudari yang paling rentan. Ini senada dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Alam termasuk ciptaan yang paling rentan terhadap perlakuan semena-mena dari kita. Hikmat cerita-cerita Alkitab dikutip dari Laudato Si artikel 67, kita bisa lihat kisah kejadian yang mengundang manusia untuk berkuasa atas bumi. Kita bisa lihat Kejadian 1 ayat 28 telah mendorong eksploitasi alam tanpa kendali dengan menggambarkan manusia sebagai yang menguasai dan merusak. Ini bukan interpretasi yang benar tentang Alkitab seperti yang dipahami oleh gereja. Persekutuan universal. Dikutip dari Laudato Si artikel 92, setiap kekejaman terhadap makhluk apapun itu bertentangan dengan martabat manusia. Lalu kita lanjut ke dalam hal pendalaman iman. Pendalaman kitab sucinya ya. Pada bagian ini kita diajak untuk semakin mencintai, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Pada paragraf teks buku APP kita bisa lihat paragraf pertama dari pendalaman kitab suci digambarkan bagaimana semangat persaudaraan yang dengan seluruh alam ciptaan yang pernah digemakan oleh Santo Fransiskus Assisi. Bunyinya begini. Baginya semua ciptaan adalah saudara dan saudari atau saudari, bagian dari anggota keluarga Allah. Di sini kita diajak untuk memiliki semangat yang sama seperti Santo Fransiskus Assisi, mengalami persaudaraan yang intim dengan seluruh alam ciptaan. Kita lanjut dengan analisis sosial. Dalam analisis sosial ini ada 3 unsur
yaitu melihat, mempertimbangkan, dan bertindak. Dalam dokumen Laudato Si, analisis sosial tercermin pada bab 3 dan bab 4. Di dalam bab 3 dikatakan akar manusiawi krisis ekologis. Apa sih itu akar manusiawi krisis ekologis? Beberapa pasal yang saya kutip, teknologi, kreativitas, dan kekuasaan. Kita semua diajak untuk melihat akar permasalahan terjadinya krisis ekologis. Teknologi yang ada sekarang oleh sebagian orang telah dipergunakan dengan secara yang tidak bersahabat. Berapa banyak media sosial yang menyuarakan gerakan pelestarian alam, ada kesan tidak peduli dan ada ketidakkonsistenan. Pada artikel 102 dikatakan, teknoscience yang diarahkan dengan baik dapat menghasilkan sarana yang sungguh berharga untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Lalu krisis dan dampak antroposentrisme modern. Ini saya coba kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata dari antroposentrisme adalah konsep utama di mana bidang etika lingkungan dan filsafat lingkungan karena sering dianggap sebagai akar masalah yang tercipta akibat interaksi manusia dengan lingkungan. Meski begitu, antroposentrisme tertanam kuat dalam berbagai budaya manusia modern dan tindakan-tindakan sadarnya, istilahnya ini dapat ditukar dengan humanocentrisme atau supremasi manusia. Hal ini dapat kita temukan juga pada artikel Laudato Si 115. Setelah kita melihat akar permasalahan, kita diajak untuk mempertimbangkan dan memutuskan mau bagaimana. Di sini kita diinspirasi pada Laudato Si bab 4 dan juga nanti bab 5. Apa yang dikatakan Laudato Si bab 4? Laudato Si bab 4 membahas tentang ekologi integral. Pada bab ini, setidaknya kita diajak untuk melihat, mempertimbangkan, dan memutuskan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan persaudaraan dalam alam ciptaan. Hal ini harus kita sikapi secara integral, tidak bisa disikapi secara fragmentasi yang tercakup pada pasal-pasalnya, yaitu ekologi lingkungan, ekologi ekonomi dan sosial, ekologi budaya, ekologi hidup sehari-hari, prinsip kesejahteraan umum, dan keadilan antar generasi. Sekarang kita sampai pada tahapan reflektif. Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini memandu kita untuk sejauh ini bagaimana relasi persaudaraanku dengan alam ciptaan. Sebagai seorang Kristiani, orang beriman Kristiani, kebaruan apa yang dapat aku lakukan dalam masa Tretet Agung ini untuk mewujudkan persaudaraanku yang dengan alam ciptaan? Pada artikel 160 ada satu pertanyaan dan sekaligus juga pernyataan yang lebih spesifik yang patut kita jadikan bahan refleksi kita. Dan refleksi kedua di atas tadi dijiwai oleh artikel ini. Bunyinya,
dunia macam apa yang akan kita tinggalkan untuk mereka yang datang sesudah kita, anak-anak yang kini sedang tumbuh berkembang. Ya, alam ciptaan ini akan kita wariskan kepada generasi-generasi penerus kita seperti apa. Selanjutnya kita ajak peserta-peserta pertemuan APP ini untuk sharing. Ya. Setelah pemaparan di atas, mari kita sharing. Umat diajak sharing dengan diawali oleh kita-kita sebagai fasilitator. Setelah sharing, kita mau melihat aksi nyata apa yang bisa kita lakukan. Aksi nyata ini dapat dilakukan secara pribadi maupun dalam anggota keluarga masing-masing. Upaya dan usaha dari gerakan ini sebagai bentuk pertobatan ekologis dalam masa prapaskah sehingga menjadi habitus baru dalam hidup kita sehari-hari. Antara lain, menggemakan kembali gerakan taruh sampah, jadikan berkat, diiringi dengan gerakan pantik form. Gerakan-gerakan ini, kalau kita mau telaah kembali di dokumen Laudato Si, kita bisa lihat di artikel 177. Lalu, mengendalikan gaya hidup yang konsumtif. Bisa kita lihat pada artikel 178. Selanjutnya, aksi nyata apa lagi yang bisa kita lakukan? Yaitu mengutamakan pemakaian material yang dapat didaur ulang. Kita bisa lihat penjelasannya di artikel Laudato Si 180. Satu hal yang tidak kalah pentingnya, memanfaatkan teknologi yang ada dengan menyebarluaskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan persaudaraan dalam alam ciptaan yang telah kita lakukan agar semakin banyak orang yang terinspirasi dan termotivasi dengan gerakan memelihara bumi ini sebagai rumah kita bersama. Nah, aksi ini mungkin lebih jelasnya nanti akan kita lihat pada pertemuan keempat nanti, bagaimana kita menggunakan, memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Masih banyak aksi nyata yang dapat kita lakukan di atas tadi sebagai itu sebagian saja. Sebagai contoh, aksi nyata dalam dokumen Laudato Si dapat kita temukan pada bab 5 dan bab 6. Ya, kita bisa lihat dialog tentang lingkungan hidup. Lalu dialog untuk kebijaksanaan baru lokal. Juga tentang dialog dan transparansi dalam pengambilan keputusan. 3 dialog ini kita bisa lihat di Laudato Si bab 5. Juga dalam hal pendidikan dan pertobatan ekologis. Ini bisa kita lihat dan kita pelajari di Laudato Si bab ke-6. Setelah kita selesai sharing aksi nyata, apa yang perlu kita lakukan, kita lanjut pada doa spontan. Ya. Doa spontan, kita doakan bersama-sama. Umat diajak untuk doa spontan, paling tidak di dalam doa spontan itu diharapkan akan timbul niat-niat baik dari peserta dalam melestarikan lingkungan hidup. Dan doa spontan diakhiri dengan doa Bapa Kami yang didoakan bersama-sama umat. Lalu pertemuan kita diakhiri dengan doa penutup
berkat pengutusan dan lagu penutup. Demikianlah sosialisasi pertemuan 3 masa APP 2021 ini dengan subtema persaudaraan dalam alam ciptaan. Selamat memandu dan melaksanakan pertemuan ini di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Terima kasih. Yesus memberkati. Terima kasih Pak Santoso. Selanjutnya mungkin Ibu Lucy Ambarwati untuk pertemuan yang keempat dengan tema persaudaraan dalam dunia digital. Ya, terima kasih Bu Silakan. Elis. Saya coba share screen dulu ya. Kok tidak bisa nih share screen? Kok tidak bisa ya ini di sini ya share-nya? Pak Santoso ada materinya mungkin bisa dibantu share. Iya, kok tidak bisa ya dari sini share-nya? Aku share Pak Santoso. Oh iya, baik. Oh. Baik Bu Rosita, boleh dibantu. Materinya belum saya siapkan di file saya lagi nih. Saya sudah sampaikan ke Bu Rosita untuk materi. Sudah Bu Rosita? Bisa bantu Bu Rosita? Tadi saya nggak sempat upload di sini. Iya nih. Kenapa Download ya. kok bisa? Ada sedikit ada sedikit trouble ya Pak ya. Kelihatannya di ininya ya Pak ya. Bisa Bu Rosita? Lagi cari di WhatsApp. Sekretaris. Bisa tolong dikirim ke WA saya aja dulu, Pak. PPT-nya pertemuan keempat. Bu Lucy Grup bisa kirim WA ke saya dulu ke ada, WA saya, di Bu. grup WA ada sih. Grup WA yang sekretaris ada. Ya, saya sudah kirimkan ke itu. Ini pertemuan kedua. Oh ya ini. Bu Lucy tolong kirim ke saya aja Bu Lucy. Ya, saya ini. Udah lama soalnya nyarinya Udah, coba buka. jauh ya. Oke, ini coba saya share screen ya. Ini PDF Sudah, ya. Pak Santoso. Ini Pak Santoso ya. Ya. Iya. Ya. Coba. Oke. Bukan. Nah, Ya, sudah Pak Ini Santoso. yang dari Keuskupan Agung sudah, ya, sudah. sama. Ya. Oh. Betul ada sedikit ini. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabat-sahabat Yesus yang terkasih. Tagline dari Keuskupan Agung Jakarta dalam tahun refleksi ini yaitu semakin mengasihi, semakin terlibat, semakin menjadi berkat. Kita semakin ditantang memasuki pertemuan keempat ini. Selain hal positif, ada hal-hal negatif di mana budaya perjumpaan hanya melalui virtual. COVID-19 mempercepat akselerasi pertumbuhan masyarakat digital. Jadi COVID memaksa semua dari kita
dari pejabat, wanita karir, hingga ibu rumah tangga sekarang mahir di dalam pertemuan online ya, seperti Zoom maupun Google Meet. Jadi mau tidak mau, COVID ini mengupgrade diri karena relasi sosial sangat dibatasi. Jadi masih ada sisi positif yang masih bisa kita ambil. Sekarang ini webinar, pertemuan online itu sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak dari kita work from home. HP yang dulu hanya SMS, sekarang ada WhatsApp, ada video call, bahkan ada aplikasi pembayaran seperti OVO, GoPay ya. Jadi teknik informatika seperti Zoom, Google Meet, itu memang sudah dirancang dan disurvei. Jadi orang dengan cepat, tanpa aturan panjang lebar, praktis, tidak perlu syarat-syarat yang panjang, tidak menuntut orang harus punya kemampuan di bidang IT. Jadi ternyata manusia ini dihadapkan pada teknologi yang memberikan banyak kemudahan. Nah, mungkin bisa sesudah pandemi ini, di dalam beberapa hal, kita akan tetap melakukan pertemuan online seperti Zoom, Google, ya, tanpa khawatir macet yang banyak menghabiskan waktu. Karena itu mudah, praktis, dan global. Ya, global karena semua orang bisa memakai. Baca kitab suci aja sekarang pakai aplikasi WhatsApp. Ya, WhatsApp dipakai di mana-mana. Bahkan hampir setiap orang ini punya Facebook, punya Instagram. Kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja. Kita bisa mengakses banyak hal. Jadi teknologi ini sekarang ini terlebih dalam masa pandemi ini menjadi suatu keharusan. Ya, coba kalau Bapak Ibu HP-nya ketinggalan, itu tentu akan repot, tentu akan menyulitkan. Ya, waduh, aplikasi pembayaran ini banyak ada di HP. Jadi kita ini diikat oleh yang namanya teknologi informatika. Tapi hati-hati, kalau kita tidak memaknai, kita bisa diperbudak oleh teknologi. Jadi teknologi ini menjadi suatu keharusan. Ya, manusia ini menjadi terikat, terbelenggu. Ya, kalau tidak ikut ya akan tersingkir dengan sendirinya. Ya. Jadi manusia yang berpusat pada Allah, mengarahkan hati kepada Allah, tetapi tidak merasa ada Tuhan, tidak berharap pada Tuhan. Tuhannya siapa? Ya teknologi itu sendiri. Sekarang kita bisa merefleksikan diri kita masing-masing. Coba kita main gadget kadang-kadang sampai lupa waktu. Ya. Asik dengan diri sendiri. Walau berkumpul dengan keluarga, masing-masing pegang HP. Ya. Jadi ketergantungan manusia pada teknologi ini menjadi titik keprihatinan kita di minggu keempat ini. Jadi ketergantungan ini menjadi titik lemah juga dalam teknologi informasi. Nah, adanya perubahan besar dalam teknologi informasi ini mempengaruhi cara kita dalam berkomunitas, dalam berkomunikasi. Ya. Rapat bisa lebih efektif. Ya. Sebelum ada pandemi sulit sekali. Ya. Kita lari dari rapat yang satu ke rapat yang lain. Ya. Cara berkomunikasi sangat dipermudah. Ya, misal pertemuan itu bisa beberapa kali dalam sehari. Ya, dari pertemuan ke-1 ke pertemuan yang kedua dan ketiga.
Kadang-kadang terus-menerus, ya. Namun lama-lama relasi manusia itu bisa kering, ya. Manusia ini hanya melihat apa yang dilihat dan didengar, bukan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kita melihat, kita mendengar, tetapi tidak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bapak Ibu, saya terpikir, ya, saya membayangkan jika Yesus hidup seperti saat ini di zaman sosial media. Waduh, pasti Yesus akan jadi trending topik. Dulu saja sudah menjadi buah bibir di kalangan orang Yahudi dan juga kaum Farisi. Ya. Nah, apakah perubahan yang terjadi di dunia ini bisa didamaikan dengan yang namanya gereja sebagai paguyuban umat beriman? Ya, tolong di slide-nya, ya. Nah, bagaimana doa, ibadat, pelayanan, persekutuan, pertemuan, bela rasa dalam gereja masih bisa bertahan? Bagaimana gereja dapat menghidupkan kegiatan-kegiatan gereja yang dari hari Senin ke Minggu itu full. Ya. Kegiatan gereja di Paroki Kelapa Gading full setiap hari. Mau book ruangan gereja aja mesti jauh-jauh hari. Ya. Seperti pertemuan sosialisasi APP ini yang biasanya diadakan di aula paroki dan tentunya sudah di-book jauh-jauh sebelumnya. Begitu pandemi langsung sepi. Bagaimana dalam situasi ini gereja tetap menjadi paguyuban umat Allah? Cara berkomunikasinya saja berubah. Cara menyapa orang berubah. Cara berekaristinya berubah melalui online. Ada teman, ada keluarga yang sakit. Kita tidak bisa mengunjungi. Bahkan ada yang meninggal. Kita tidak bisa melayat. Apalagi sakitnya COVID. Apalagi meninggal karena COVID. Jadi di satu sisi, kita tidak bisa merasakan penderitaan orang lain. Ya, bagaimana menghidupi gereja ketika aktivitas sosial ini dibatasi? Nah, Paus Emeritus ke-16 ya mengajak agar dalam keterlibatan kita itu gereja dapat memakai media sosial untuk meningkatkan hubungan yang jujur, saling menghormati sebagai persahabatan yang sejati. Beliau mengatakan, tak ada satupun ruang lingkup dalam pengalaman hidup manusia yang lolos dari pengaruh media. Media menjadi bagian integral dalam hubungan antar pribadi. Ya. Dalam hidup sosial, ekonomi. Nah, jadi gereja Katolik ini tidak anti media sosial. Ya, gereja ini cepat tanggap. Semakin lama media ini semakin mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Nah, yang harus kita sadari, kita memakai media sosial ini secara bijak. Ya, bukan untuk menyebarkan hoax, bukan untuk membuli orang. Ya, share berita itu harus juga dilihat kebenarannya. Kita harus pandai dan teliti menerima broadcast. Apakah perlu di-share ke orang lain? Apakah kalau kita men-share ke orang lain,
justru membuat orang takut. Nah, Bapak Kardinal juga menyuarakan hal yang sama. Ya, sikap Gereja Katolik sangat jelas. Yakni selain menempatkan internet sebagai karunia Allah yang berkarya melalui manusia, gereja juga turun tangan, mengambil bagian, membimbing umat bagaimana memanfaatkan media sosial secara bijak. Jadi, bahwa apa yang diimani di Vatikan itu juga diturunkan di dalam gereja-gereja lokalnya. Ya. Jadi sikap Gereja Katolik sangat jelas untuk memanfaatkan media sosial ini secara bijaksana. Ya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, bacaan kitab suci diambil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ternyata pada zamannya, Yesus juga sudah punya konsep mengenai masyarakat digital ini. Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Itu memberi inspirasi tentang hidup menggereja, yakni persekutuan para murid sebagai ranting-ranting dengan Yesus sang pokok anggur. Jadi dalam jalinan relasi antara manusia, hendaknya Yesus sang pokok anggur menjadi pusat dan pemersatu. Jadi pemersatunya ini bukan pada alat, bukan pada jejaring atau kecanggihan teknologi, tetapi pemersatunya ini adalah Yesus sendiri. Kita berakar yang satu dan sama, memberi kehidupan, keselamatan, bahwa Tuhan beserta kita. Jadi Tuhan selalu ada dalam kondisi apapun. Pokok anggur dan ranting memang letaknya berjauhan, tetapi ada satu link, ada satu koneksi. Jadi gambaran relasi Yesus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya itu menggambarkan bagaimana relasi kita dengan Yesus. Ya. Bagaimana relasi dengan teman-teman via online saat ini. Ya. Karena kita tidak bisa bertemu muka. Saat ini jaringan internet yang menyatukan. Link kita bukan Telkomsel, bukan Zoom, bukan Google Meet, tetapi Allah sendiri yang menyatukan kita. Ya. Jadi hidup gereja dalam dunia digital yaitu Yesus dan pokok anggur. Yesus yang menjadi pokok dalam kehidupan gereja. Karena dari Yesus gereja memperoleh hidup. Ya. Immanuel dalam konsep digital ini menjadi sangat penting. Ya. Dari Yesus gereja memperoleh hidup. Immanuel, Allah selalu menyertai dan bergaul dengan kita. Allah ingin mengasihi kita sebagai teman. Bahkan Allah menyebut kita sebagai sahabat. Ya, malaikat Tuhan berkata kepada Daud tentang Yesus dalam mimpi bahwa mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Nah, apakah kita ini masih bersaudara? Walau ada jarak di antara kita. Sekarang ini semuanya serba dibatasi. Jarak 2 meter. Harus pakai masker. Ya. Bahkan tidak boleh ketemuan, kumpul-kumpul. Ya, saat ini media internet yang bisa menyatukan. Tinggal
bagaimana kita memaknainya. Ya. Dunia virtual saat ini ditandai dengan persahabatan online. Ya. Kekuatan media internet itu dapat memfasilitasi pewartaan nilai sukacita Injili, solidaritas, berbagi, empati, ya. Jadi kita ini diajak untuk mengasihi dan bukan untuk menghakimi, bukan juga untuk mengetik ujaran kebencian, ya, membenci, ya. Jadi iman Kristiani adalah tentang komunikasi manusia dengan Allah yang mengampuni dan mengasihi. Ya. Nah, hati-hati ya. Jangan asik dengan diri sendiri dan melupakan orang lain, ya. Bersama namun sendiri. Karena masing-masing asik dengan gadgetnya. Ya. Jadi diriku, sesama, alam sekitar, semesta, seluruh ciptaan disatukan oleh Kristus. Ya. Paus Fransiskus juga mencanangkan bahwa gereja adalah rumah bagi setiap orang. Membuka pintu-pintu gereja berarti membukanya juga untuk masuk ke dalam dunia digital. Agar Injil dapat keluar berjumpa dengan semua orang. Dalam dunia komunikasi digital, kita membutuhkan gereja yang menghangatkan dan mengobarkan hati kita. Bagaimana setiap pribadi yang ikut dalam pertemuan online itu merasa diterima oleh gereja, merasa dikasihi dengan tulus, sehingga bisa bertumbuh dan mengenal Allah karena diterima dan dikasihi. Nah, tadi dalam perumpamaan tentang pokok anggur, tanpa kasih seorang terhadap yang lain, ranting-ranting menjadi mati. Ya, Allah masuk dan terlibat dalam kehidupan manusia. Dalam diri Yesus, Allah menghadirkan kasih dan kebaikan bagi kita. Nah, analisis sosial itu dikisahkan mengenai Beato Carlo Acutis. Ya, saya tidak yakin bahwa saya bisa share. Ya. Jadi Tuhan menganugerahkan bagi gereja seorang Beato muda yang menjadi teladan kekudusan di zaman digital, yaitu Carlo Acutis. Ya. Jadi Carlo ini seorang ahli komputer dan senang membaca buku tentang teknologi informasi. Ya. Bahkan Carlo ini membuat sebuah situs untuk berbagi iman Katolik. Salah satunya adalah mengenai Ekaristi. Ya. Jadi Carlo mewartakan mukjizat Ekaristi itu untuk meneguhkan keyakinan kita akan kehadiran Yesus secara nyata itu dalam sakramen Ekaristi. Nah, di dalam refleksi bersama, ya, sejauh mana, ya, di dalam buku ada, saya bacakan secepat, sejauh mana aku menggunakan media sosial seturut nilai-nilai Injili seperti mewartakan kegembiraan, persaudaraan, kejujuran, kebenaran, kebaikan, kasih, pengampunan. Sejauh mana kita sudah mengoptimalkan internet
untuk menjalin persekutuan dalam iman, seperti dengan berdoa bersama secara daring, katekese pendalaman iman. Apa aksi nyata yang bisa kita lakukan secara online untuk menolong sesama yang terdampak COVID secara ekonomi? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin di dalam aksi nyata, ya, kita mungkin bisa membuat janji untuk menyapa teman yang kebetulan sakit secara online. Ya, kita tidak bisa menengok ke rumahnya atau ke rumah sakit, kita bisa secara online. Kita juga bisa membantu untuk mendaftarkan umat lansia untuk menerima tubuh Kristus. Ya, mereka yang gaptek seperti itu bagi lansia. Nah, kita juga bisa aksi nyata untuk sepakat mendaraskan doa bagi orang-orang yang sakit, bagi mereka yang kesulitan secara ekonomi secara rutin melalui Zoom. Ya, jadi kita menggunakan komunikasi digital ini untuk menyebarkan rahmat Allah, solidaritas, damai. Ya, kita juga bisa membantu teman, ya, untuk memasarkan usaha mereka. Sekarang ini banyak dari teman-teman kita yang kebetulan berjualan makanan secara online, ya. Mungkin kita bisa membeli, ya, karena kan banyak sekali kita giliran, ya. Kita bisa memberi testimoni kepada teman-teman kita, oh enak ini makanannya. Ya, kita bisa upload di medsos atau kita bisa upload di grup WA. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit ya, bahwa nanti di dalam doa-doa yang akan didaraskan di dalam ibadat ini, diminta untuk didoakan secara perlahan-lahan, ya, tidak usah cepat-cepat, ya, doa secara manusiawi. Itu yang pesan dari Romo. Demikian Bapak Ibu pertemuan yang keempat. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Ya. Kami buka pertanyaan jika ada yang mau bertanya. Saya lihat di kolom chat belum ada pertanyaan yang masuk. Mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada sedikit waktu. Ya, halo. Ya, halo, Ibu Tina. saya Bu Tina. Ibu Tina. Saya Ibu Tina. Ya. Ya. Saya ingin tanya apakah nanti kita dapat materinya ya? Apakah kita nanti bisa Ibu mendapatkan Tina materinya? dari lingkungan mana, Bu? Atau FX4, Bu. FX4. Ya. Yakobus. Ibu Ketua, bagaimana mengenai materi? Ya, materi nanti kita share di chat ya Bu ya. Oh ya udah. Ya. Ya, terima kasih banyak. Ya. Nanti di-share ya Bu ya. Di-share untuk bahan Ibu ke lingkungan-lingkungan ya Bu ya. Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Silakan, masih ada yang mau bertanya? Mungkin dari materi yang tadi disampaikan oleh keempat pembicara. Jika tidak ada, mungkin kita akan lanjutkan untuk penutup ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Masih ada yang bertanya? Oke. Jika tidak ada, saya lanjutkan beberapa informasi dari seksi kerasulan kitab suci. Hari Rabu minggu depan di jam yang sama kita akan bertemu kembali dalam pengajaran bekal.
Belajar Kasih Allah bersama Romo Tunjung Kesuma. Tema dan invitation link akan diinformasikan kemudian di grup Ketua Lingkungan dan DPH biasanya. Mohon kehadirannya Bapak Ibu semua yang hadir hari ini pada pertemuan hari Rabu mendatang atau setiap hari Rabu seksi kerasulan kitab suci pasti ada acara Zoom meeting setiap jam 19. Pada kesempatan ini kami dari seksi Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading mengucapkan terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu semua mengikuti sosialisasi APP KAJ 2021 ini. Semoga bermanfaat dan dapat diselenggarakan di lingkungan masing-masing. Meskipun masa pandemi, di lingkungan tentunya juga banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan dalam Zoom meeting. Jadi silakan untuk PI Prapaskah ini juga bisa dilaksanakan melalui Zoom meeting di lingkungan masing-masing. Semoga kita semua dapat mewujudkan semboyan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin membawa berkat. Selamat berefleksi di lingkungan masing-masing dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati. Jangan leave dulu, akan ada sesi foto bersama. Dimohon dengan sangat video semua untuk dibuka, supaya fotonya nggak cuman hitam aja nih. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Nyalakan kameranya. Kita akan mulai foto bersama. Banyak 5 kali. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir. Mohon jangan ada yang menulis chat dulu, karena nanti terganggu fotonya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sean. Kita sudah selesai di penghujung acara ini. Kita akan menutup acara malam ini dengan doa penutup oleh Bapak Agus Saputra. Saya persilahkan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua. Mari kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita akan masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua melalui Zoom meeting dalam sosialisasi dalaman iman masa Prapaskah ini. Bapa, Engkau yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, Engkau tahu saat ini kami semua hidup dalam suasana pandemi. Namun kami percaya Engkau tetap akan turun tangan untuk membimbing kami semua, terutama kepada para ketua lingkungan, fasilitator lingkungan, dan fasilitator umat. Hadir menjamah dan menuntun kami semua. Kami boleh juga meneruskan tema pendalaman iman pada malam hari ini. Dan biarlah Engkau gerakkan kami semua juga kepada umat di lingkungan-lingkungan. Kau tuntun kami sehingga kami tergerak untuk tetap setia untuk mengikuti pendalaman iman masa Prapaskah ini, walaupun di masa pandemi ini.
Kami percaya semua ini hanya boleh terjadi karena rencanamu. Dan kami percaya Engkau tetap akan hadir dalam hati, sehingga tugas yang Kau berikan pada kami semua, dan kami boleh mewartakan kasih-Mu melalui iman ini. Kau tuntun kami semua agar semakin mengasihi dan semakin terlibat di dalam setiap kegiatan di lingkungan kehidupan kami, sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi semakin menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, semua doa ini kami persembahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terjadilah ya Tuhan seturut dengan rencana-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.